Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Akan kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Sylvia Sarah dan di sebelah kanan saya ada Mbak Rusdiana dan di sebelah kiri saya ada Mbak Uul. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Uul tentang pengertian website. Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, dan video maupun gabungan dari semuanya yang biasanya dibuat untuk personal, organisasi, dan perusahaan untuk menarik banyak klien untuk melihat seperti apa produk maupun informasi yang terdapat di dalam web tersebut. Di sini juga ada pengertian dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu dari Hakim Lukman 2004. Yang pertama, website adalah fasilitas internet berhubungan dengan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Yang kedua, menurut ahli Gregorius 2000, yaitu website adalah kumpulan halaman web yang saling berhubung atau terhubung dan dari file-filenya saling terkait satu sama lain. Yang ketiga dari Heuweizer 1998, yaitu website adalah suatu metode untuk menampilkan informasi pada internet, baik berupa teks, gambar, suara, atau video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk berhubungan atau link yang ada di dokumen tersebut. Di sini juga ada kelebihan-kelebihan dari website tersebut. Yang pertama, lebih murah dalam hal promosi dibandingkan melalui media televisi, radio, ataupun banner. Yang kedua, lebih elegan dengan mempunyai website. Sebuah perusahaan atau toko nampak lebih mempunyai prospek tinggi dipandang baik oleh klien. Yang ketiga, tingkat kepercayaan klien lebih tinggi dibandingkan radio. Klien lebih banyak mengunjungi website karena informasi di dalam website lebih lengkap. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kekurangan dari website. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa kelebihan dari website itu apa aja. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari website itu sendiri. Nah, kekurangan dari website sendiri itu antara lain yang pertama ialah mahal dibanding dengan blog atau media sosial lain. Sebab website ini kan berbayar. Jadi kalau media sosial lain itu bisa dibilang lebih mudah dalam hal promosi. Nah, yang kedua, sewa yang mahal di dalam hosting web server jika membutuhkan patch atau dalam membeli domain dan SSL. Yang ketiga, ada feedback yang rumit jika ingin memberi komentar. Nah, jadi kalau di dalam website itu sangatlah rumit dibandingkan di media sosial lainnya seperti di Instagram atau di Shopee atau di Lazada. Jika pelanggan ingin memberikan komentar itu sangatlah mudah. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis website. Jenis-jenis website ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis website berdasarkan sifat. Yang kedua ada jenis website berdasarkan platform. Yang ketiga ada jenis website berdasarkan fungsi. Nah, yang pertama ada jenis website berdasarkan sifat. Jenis website ini terbagi menjadi 2, yaitu jenis website statis dan website dinamis. Di mana website statis ini ialah konten yang tidak dapat diperbarui secara fleksibel dan perlu melakukan kode ulang. Banyak digunakan untuk website yang tidak memerlukan banyak perubahan, seperti company profile dan corporate website di dalam perusahaan. Yang kedua ada website dinamis. Konten website dinamis ini ialah kontennya kebalikan dari website statis, di mana jika website statis ini tidak dapat diperbarui, tetapi dalam website dinamis ini bisa diperbarui.
tanpa harus menambahkan kode. Website ini memiliki sistem CMS atau Content Management System yang berfungsi sebagai sarana untuk menambah, memperbarui, dan menghapus konten website. Baik, yang kedua, ada jenis website berdasarkan platform. Nah, jenis website berdasarkan platform ini juga terbagi menjadi tiga metode. Yang pertama ialah metode CMS atau Content Management System. Ialah perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten digital. Yang kedua ada website builder, ialah platform yang membantu untuk membuat website dengan cepat tanpa perlu memahami coding atau kemampuan desain sama sekali. Website builder ini cocok untuk orang yang ingin membuat website dalam waktu yang singkat, tidak mempunyai kemampuan teknis, dan tidak ada waktu untuk mempelajarinya. Contohnya ialah seperti Wix, Site Builder, dan Weebly. Nah, kelebihan dari website builder ini sendiri ialah pengguna itu mendapatkan paket lengkap membuat website dari hosting, domainnya, hingga pilihan template. Pengguna itu hanya perlu mengganti konten yang sesuai yang diinginkan dan bisa dibantu oleh support dari penyedia website builder. Yang ketiga ada HTML dan CSS. Nah, jenis website ini berdasarkan platform. Yang terakhir adalah website yang menggunakan HTML dan CSS. Buat website ini ialah memerlukan pengetahuan tentang coding dan pemrograman menggunakan HTML dan CSS. Seperti itu. Yang ketiga, jenis website berdasarkan fungsi. Jenis website berdasarkan fungsi itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada blog atau website pribadi. Nah, ini untuk pengguna website sendiri, dia mengelola dan mengakses secara online. Jika ingin menuliskan pengalaman pribadi, opini, atau kisah perjalanan yang ingin dipublikasikan melalui blog. Yang ketiga ada e-commerce atau toko online. Nah, di sini para penjual yang melalui online bisa memanfaatkan website untuk membuat toko online tersebut. Meskipun sudah berjualan di marketplace atau media sosial, ia tetap memerlukan website. Karena website sendiri itu bisa difungsikan sebagai toko di dunia maya. Seperti itu. Yang keempat, ada website perusahaan. Jadi, jika perusahaan tidak melakukan transaksi secara online, perusahaan juga perlu memiliki website. Perusahaan juga perlu memiliki website resmi perusahaan agar calon konsumen bisa menemukan informasi resmi tentang perusahaan tersebut dari website resmi itu. Dengan begitu, kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan semakin meningkat karena mereka bisa menemukan informasi resmi yang dibutuhkan melalui mesin pencarian atau website tersebut. Yang kelima ada blog. Nah, selain digunakan sebagai jurnal pribadi, ternyata blog ini juga dapat digunakan sebagai alat konten marketing. Melalui blog ini, perusahaan bisa membuat konten atau artikel menggunakan kata kunci yang sering digunakan oleh calon konsumen Anda. Misalnya, perusahaan menjual sepatu kulit. Nah, jadi perusahaan itu bisa menulis artikel di blog konten marketing dengan kata kunci seperti cara merawat sepatu kulit atau sepatu kulit terbaik, seperti itu. Lalu yang keenam ada organisasi atau instansi pemerintah. Nah, website ini juga dapat dimanfaatkan sebagai halaman resmi organisasi. Hal ini agar masyarakat bisa mengakses informasi terbaru tentang kegiatan organisasi dengan mudah. Lalu selanjutnya ada media sharing. Jenis website ini berguna untuk berbagi media, baik gambar, file musik, hingga video. Contohnya, website jenis ini ialah seperti
SoundCloud, YouTube, dan berbagai web stok foto. Lalu selanjutnya ada komunitas online. Nah, komunitas online website ini juga dapat dimanfaatkan sebagai komunitas online. Nah, komunitas online ini tersedia berbagai macam topik. Biasanya satu website komunitas online hanya membahas tentang satu topik tertentu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada website berita. Website dengan tujuan untuk menyebarkan berita. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada cara membuat website. Ada 8 langkah jika ingin membuat website. Yang pertama, tentukan fungsi utama website. Fungsi ini nantinya berpengaruh besar terhadap cara bikin website yang sesuai dengan keinginan pembuat websitenya. Lalu, yang kedua, tentukan nama domain website. Nama domain adalah salah satu hal terpenting ketika kalian membuat website. Yang ketiga ialah pilih host website. Semua website membutuhkan host server untuk menyimpan semua data untuk akses publik. Untuk bisnis kecil, hosting website sendiri akan memakan terlalu banyak biaya. Jadi, sebaiknya menggunakan host eksternal tergantung pada budget yang dimiliki oleh pelanggan. Lalu yang keempat, ada bangun dan susun halaman website. Nah, website yang bagus bukan sekedar homepage yang statis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima, atur sistem pembayaran di website. Maka dalam sistem pembayaran website, maka kamu harus menggunakan cara membuat website menyediakan sistem pembayaran untuk melakukan hal yang mudah melalui platform e-commerce atau jasa pihak ketiga. Namun hal ini membutuhkan pengaturan dan konfigurasi tambahan. Sebaiknya pilihlah platform yang sudah memiliki gateway di dalam agar lebih mudah mengelolanya. Yang keenam, tes dan luncurkan website sebelum mengumumkan bahwa website kamu sudah live atau hidup. Yang tujuh, sebarkan dan umumkan website melalui media sosial. Media sosial merupakan cara terbaik untuk memperluas jangkauan audiens dan memberitahu customer dan klien mengenai apa yang sedang terjadi di dalam bisnis. Terakhir, yang kedelapan, selalu perbarui website. Konten website kamu harus selalu relevan dan update. Perbarui kontenmu dengan kabar terbaru seputar produkmu, promo, diskon, dan hal-hal menarik agar pengunjung datang kembali ke website. Contoh studi kasus PT Telekomunikasi Indonesia atau disebut TBK, biasanya disebut Telkom Indonesia atau Telkom saja, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia yang mempunyai website www.telkom.co.id. PT Telkom Indonesia atau TBK adalah badan usaha milik negara (BUMN). Secara tampilan, untuk ukuran web perusahaan, web ini mempunyai tampilan yang cukup baik dengan menggunakan bahasa HTML, ditambah beberapa JavaScript, sebuah tampilan yang berwarna. Role menu yang ditetapkan di tengah dengan gambar yang besar, yang sebagian besar merupakan promosi dari produk-produk Telkom. Selain itu, dalam website Telkom terdapat beberapa fitur, misalnya menu. Beberapa menu yang terdapat pada web telkom.co.id antara lain info perusahaan, produk dan layanan, hubungan investor, pojok media, Telkom Peduli, layan pelanggan. Info perusahaan mempunyai submenu seperti Telkom Internasional, Mitratel, Pramindo, Telkomsel, Infomedia, Telkom Fashion, Sigma, dan lain sebagainya. Namun jika diklik, maka semua submenu terdapat dalam satu halaman penuh. Produk dan layanan, jika diklik akan memunculkan semua produk dan layanan yang memiliki
PT Telkom dan terdapat combo box yang berisi pilihan pencarian produk dan layanan seperti layanan internet, konten dan aplikasi infrastruktur, seluler, telepon, dan lain sebagainya. Ada beberapa kelebihan dari situs telkom.co.id, misalnya tampilan yang interaktif, menu yang lengkap, laporan-laporan yang lengkap, adanya menu untuk pelanggan, proses loading yang cepat sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna di bidang telekomunikasi atau teknologi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang menyangga atau bertanya, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.